Halo teman-teman semua, selamat datang di materi Vlogsat dan berakhirnya pemerintahan kolonial. Materi ini dipersembahkan oleh Organisasi Volksart dan berakhirnya masa pemerintahan kolonial. Salah satu bentuk perjuangan yang pernah ditempuh pada masa pergerakan nasional adalah perjuangan melalui organisasi Volksart. Organisasi Volksart berasal dari bahasa Belanda yang berarti Dewan Rakyat, yaitu semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Volksart diresmikan pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Johan Paul Graaf van Limburg-Stirum. Anggota dari Volksart itu sendiri terdiri dari orang-orang dari berbagai negara seperti Belanda, Indonesia, Tionghoa, Arab, dan juga India. Organisasi Volksart memiliki tugas sebagai penasihat kolonial Belanda. Tetapi pada masa itu, organisasi Volksart lebih mengutamakan serta mementingkan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada menyuarakan keinginan masyarakat Indonesia. Tugas dari organisasi Volksart itu sendiri semacam tugas DPR pada masa sekarang. Tetapi bedanya organisasi Volksart dengan DPR saat ini yaitu Volksart tidak memiliki hak angket dan juga hak untuk menentukan anggaran belanja negara, sehingga Volksart tidak memiliki kekuasaan seperti DPR ataupun parlemen pada umumnya. Pada 27 Januari 1930, Muhammad Tamrin memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional dalam Volksart. Muhammad Tamrin menjadi pemimpin Fraksi Nasional dengan wakilnya Kusumo Utuyo. Anggota dari Fraksi Nasional adalah perwakilan dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Fraksi Nasional memiliki tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu contoh usaha dari Fraksi Nasional yakni mendesak segera dilakukannya perubahan ketatanegaraan. Meskipun Fraksi Nasional dapat mendesak langsung pemerintahan kolonial Belanda untuk tercapainya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Fraksi Nasional kerap tidak mampu mempersatukan wakil-wakil pribumi karena terdapat perbedaan pandangan terutama dalam hal politik dan ideologi. Meskipun demikian, ada beberapa gebrakan yang pernah dilakukan oleh tokoh nasional kita di Volksart. Gebrakan yang paling terkenal disebut dengan Petisi Sutarjo. Pada 15 Juli 1936, Petisi Sutarjo diusulkan oleh Sutarjo Kartohadikusumo yang telah ditandatangani oleh mayoritas anggota Volksart kepada Belanda. Petisi Sutarjo berisi tentang permohonan kepada Belanda agar diadakan sebuah musyawarah tentang sistem pemerintahan otonom di Indonesia. Petisi Sutarjo mendapatkan penolakan keras dari Belanda yakni Ratu Wilhelmina pada 1938 dengan alasan Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintahan otonom. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia didirikan pada 21 Mei 1939. Pada 19 September, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI menyuarakan agar dibina hubungan kerjasama yang baik antara Belanda dengan Indonesia. Maka, mereka berharap agar Belanda memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia dengan membentuk pemerintahan sendiri dan memberikan suatu parlemen sendiri yang sesungguhnya. Dan, sebagai imbalannya, GAPI akan menyerukan kepada rakyat agar mendukung pemerintah Belanda sekuat mungkin. Tuntutan GAPI tersebut, terkenal dengan Aksi Indonesia Berparlemen, ditanggapi dengan dingin karena alasan yang sama yakni Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintahan otonom. perjuangan melawan Belanda akhirnya tidak bisa berkembang, hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1942.
Volksraad dihapuskan akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahnya Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943.